Cek one, cek satu, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua, dan untuk melihat video yang pertama silahkan tekan kosasi, tekan video. Di situ sudah saya upload untuk video yang pertama. Langkah selanjutnya kita sediakan di sini trim input ukuran 104. Ini menggantikan potensio atau volume untuk output atau untuk input bagian power. Jadi bagian in-nya kita kurangi dulu volumenya memakai trim input. Dan untuk memasangnya kita pasangkan di belakang output tune control. Posisinya seperti ini. Jadi kita pasangkan saja seperti ini. Sobat lihat, jadi kaki-kakinya kita masukkan saja kiri dan kanan di bagian LR, dan untuk kaki tengahnya kita keluarkan seperti ini. Kita pasang trim inputnya, posisi tengahnya keluar, dan untuk potensio kita sambung menggunakan kabel, dan untuk bagian volumenya jadi kita buat L memakai satu potensio dan bagian R juga memakai satu potensio. Kita sambung saja, dan untuk groundnya di sebelah kiri. Di sini untuk pemasangannya, untuk volume ini kita buat dua volume master, yang tadinya satu jadi kita buat menjadi dua volume untuk R dan untuk L-nya. Di sini ada volume master 1 dan akan kita gunakan untuk LR-nya sebagai volume yang sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan. Terus untuk balannya di sini balanse kita matikan, maksudnya kita pasang di dalam dan kita posisikan di tengah. Karena di sini kita buat untuk volume sebelah kiri, dan yang volume yang satu lagi kita buat untuk volume sebelah kanan. Untuk memudahkan kita pasang dahulu untuk treble, mid, dan low-nya atau bass kita pasangkan ke box untuk potensionya, dan untuk volumenya kita pasang kiri dan kanan. Untuk mempermudah di sini saya menggunakan bekas jack Akai, dan saya paskan. Untuk bagian in power sudah saya kupas kabelnya, dan kita pasangkan dari input power ke output tune control melalui trim input, yang plusnya ke kaki tengah trim input seperti ini, dan yang ground ke ground di sini bagian tengah. Jadi innya sudah melalui trim input menggantikan potensio. Jadi ini di posisi setengah, ukurannya 104. Selanjutnya kita pasangkan untuk tegangan. Di sini kita menggunakan kabel merah dan biru, dan yang merah saya buat untuk tegangan plus. Untuk pemasangannya di sini kita tidak mengambil lewat dioda, tapi kita akan mengambilnya sesudah dioda, yaitu di posisi elko atau di kaki elko. Yang plus di sebelah kanan, dan yang min di sebelah kiri. Yang plus yaitu tanda di elko nya yang polos, dan yang min ada garis putih.
Ini adalah tegangan min dan ini adalah tegangan plus. Dan kita tidak menggunakan CT di bagian input tegangan. Jadi CT-nya kita ambil dari CT in atau input signal untuk bagian power. Jadi ini sudah berikut CT pengganti CT tegangan tune control. Jadi kita di sini hanya memasangkan untuk tegangan plus dan tegangan min. Kita pasangkan di merah di plus, dan untuk minnya memakai kabel warna biru. Seperti ini, saya kira cukup jelas untuk tegangan. Jadi di sini hanya memakai dua kabel, warna merah untuk plus dan warna biru untuk min. Setelah kabel tegangan kita pasangkan untuk kabel tegangan min yang merah dan tegangan plus yang biru, kita akan pasangkan untuk input tegangannya dari power supply. Di sini sebelum kita pasang untuk tegangan tune control, kita sediakan dahulu dua resistor ukuran 1K, boleh menggunakan 2 watt atau 1 watt. Kita pasangkan di elko. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan agar power amplifier kita tidak dengung. Salah satunya yaitu di bagian input tune control. Ini kalau kita mengambil dari trafo luar bisa sedikit menambah dengung. Makanya kita di sini mengambil tegangan untuk tune control dari bagian power supply untuk power. Untuk pemasangannya di sini yang merah kita pasangkan di kabel merah melalui resistor. Ini adalah tegangan plus. Dan yang kedua ini adalah tegangan min yang biru. Dan untuk CT-nya atau ground-nya di sini kita tidak mengambil langsung dari power supply, tapi kita sudah kita ambil melalui jalur in untuk power. Jadi ini adalah berfungsi dua, yaitu pertama in dan kedua berfungsi sebagai CT pengganti ground atau CT tune control. Jadi kita tidak mengambilnya ke power supply langsung. Setelah bagian tune control sudah kita pasang untuk output ke powernya, selanjutnya kita pasangkan untuk echo-nya. Kita pasangkan dahulu, setelah kita pasang dan kita sambung untuk potensionya. Kita akan pasangkan dahulu ke box untuk potensionya. Selanjutnya kita akan pasang untuk bagian tegangannya. Sebelum kita pasang tegangannya, kita akan ganti dahulu untuk elko-nya. Aslinya ini adalah 330 UF 35 volt dan kita menggantinya dengan 1000 UF 25 volt. Setelah elko-nya kita ganti, kita akan memasangkan bagian input voltasenya. Di sini kita melalui dioda tertulis 12 sampai 15 volt. Dan kita akan memakai trafo 500 mA dengan voltase 12 volt. Di sini kita memakai kabel warna kuning untuk bagian AC-nya dan kabel hitam untuk bagian CT-nya. Sobat bisa lihat di sini kabel hitam adalah CT dan yang kuning adalah AC-in 12 volt. Setelah itu kita pasangkan ujungnya di 12 volt yang kuning, dan untuk kabel hitamnya itu kita
sambungkan atau tempelkan di CT. Langkah selanjutnya kita akan pasangkan untuk mic in-nya. Untuk pemasangan soket Akai untuk mic di sini yang min yaitu yang bagian pojok yang rata, dan untuk plusnya ada tanda yaitu ganjalan di bagian tengahnya. Dan untuk model yang lain di sini yang min adalah yang paling sisi dan yang plus yang paling ujung yang tengah. Selanjutnya kita pasangkan ke PCB. Di situ sudah ada cirinya mic 1 dan mic 2. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan bagian musik in atau line in. Di sini untuk bagian in-nya kita memakai soket RCA, dan boleh mana saja yang kita pakai di antara 4 lubang ini. Dan selanjutnya ujungnya kita sambungkan di in musik, LR dan G atau ground. Untuk penyolderan kita bisa dari atas atau dari bawah. Yang harus kita perhatikan yaitu kaki antara L, R, dan ground jangan sampai tertukar. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan output dari mic atau echo ke input tune control. Hanya mengingatkan untuk pemasangan semua input output dari power ke tune control ke bagian echo itu semua harus menggunakan kabel head, karena kalau tidak ini power amplifier kita bisa mendengung. Untuk semua bagian input signal biasanya ada tulisan LR dan G atau CT. CT yaitu ground, dan untuk L, R itu adalah signal atau input 1, input 2. Dan selanjutnya dari output echo kita pasangkan dan kita sambungkan ke input tune control. Di sini sudah saya potong dan bisa kita mengambil dari kaki potensio, dan CT-nya bisa kita korek di sebelah kanan. Sekarang power amplifier untuk bagian in outnya, bagian tune control dan echo nya, dan bagian powernya sudah rapi. Dan langkah selanjutnya, langkah terakhir kita akan pasangkan bagian input tegangan dari AC 220 untuk trafo. Untuk pemasangan AC di sini kita gabungkan 0 dan 220 dari trafo 500 mA dan trafo yang 5 ampere. Ini kabel yang putih adalah salah satu dari trafo. Saya hubungkan ke pius melewati pius, dan keluarnya saya sambungkan ke soket. Dan untuk kabel yang satunya yang hitam saya langsungkan ke switch atau saklar di kaki yang tengah. Dan selanjutnya dari kaki switch atau stop kontak yang kaki bawah kita hubungkan ke soket yang sebelah lagi. Dan satu lagi untuk kaki yang bagian atas di bagian switch kita hubungkan ke
kabel yang warna putih ke trafo. Selanjutnya kita pasangkan untuk indikator hidup dan matinya, yaitu LED. Ini cirinya yang plus, yaitu yang kepalanya di sini lebih kecil. Sobat bisa lihat, ini adalah plusnya, dan saya kurangi untuk polnya menggunakan resistor 15K. Untuk tegangannya bisa mengambil dari elko power supply. Pemasangannya seperti ini. Untuk LED indikator, jadi mengambil dari elko power supply. Selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu trimpot di posisi setengah bila memang ingin meratakan volume untuk bagian powernya. Jadi kita ratakan posisinya seperti ini di setengah. Terus yang harus kita jadikan catatan yaitu di potensio balan di sini jangan lupa dikasih grounding ke CT. Ini saya ambil dari bawah. Jadi kalau tidak memakai grounding ini biasanya ada sedikit dengung atau suara kotor. Untuk grounding body di sini menurut saya cukup banyak. Pertama dari PCB ini sudah mengandung grounding. Sobat lihat di sini untuk grounding dari PCB eho sudah ada. Dari 3 baut ini sudah masuk grounding ke papannya. Dan dari volume eho sudah saya kasih. Ini sudah saya kasih grounding. Dan dari potensio sini juga sudah masuk grounding. Jadi menurut saya sudah cukup banyak untuk grounding. Terus yang harus kita perhatikan di sini untuk bagian body tune kontrolnya, di sini jangan sampai terkena body. Jadi harus lepas dari body. Maksudnya jangan sampai kena grounding dari PCB. Jadi tidak ada yang menempel istilahnya ke body. Jadi yang boleh menempel itu dari bagian eho dan volume-volume. Terus yang harus diperhatikan di sini untuk mengimbangi suara. Di sini sudah saya bedakan untuk output suaranya dan inputnya. Memakai keramik inputnya 100 nano yang ukuran kecil, dan untuk speakernya juga memakai ukuran kecil. Sobat lihat di sini ini memakai ukuran kecil dan ini juga memakai ukuran kecil. Dan yang sebelahnya ini untuk speaker. Untuk speaker 12 in. Dan yang ini saya khususkan untuk toa. Jadi bassnya lebih kecil, suaranya lebih nyaring, dan midnya lebih terasa. Yang ini suaranya lebih ngebass, lebih adem, lebih istilahnya karakternya sedikit ngebass dan midnya sedikit turun jika memakai C nya lebih besar. Tapi jika ingin dirubah silahkan seperti ini, tergantung kita merakitnya dan kemungkinan tergantung kita memakai salonnya jenis apa. Jadi kalau memang ingin lebih low-nya lebih kecil atau bassnya seperti ini dan midnya lebih terasa. Dan kalau ini biasanya agak sedikit ngebass, jadi memang untuk speaker 12 in. Kalau yang ini untuk
speaker toa bagian luar. Sebelum kita tes, saya ingatkan sekali lagi untuk menghindari dengung. Pertama, dari PCB power jangan sampai ada yang menyatu dengan bodi untuk bagian CT-nya. Terus dari tune control juga jangan. Jadi yang boleh terhubung dengan bodi hanya bagian echo atau jalur dari ujung dari mic. Ini boleh menyatu dengan bodi. Jadi intinya power yang sebelah kiri bisa kita pakai untuk speaker toa yang bassnya lebih kecil, dan yang sebelah kanan bisa kita pakai untuk 12 in bagian dalam. Dan untuk volumenya bisa kita ditempatkan di seperti ini. Ini untuk toa dan ini untuk 12 in bagian dalam. Dan ini adalah mic echo nya 2, dan ini volume musik. Ini adalah mid-nya, treble-nya dan bass-nya, tidak ada perubahan. Dan untuk balansenya kita simpankan di dalam. Kita akan menjajalnya. Cek 1 cek 1. Untuk menghilangkan setrum pada mic yang suka ada, silakan Anda beri ke tanah, grounding, dan disambungkan ke body amplifier. Demikian cara merakit power amplifier untuk toa atau power untuk toa. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Untuk melihat video sebelumnya silahkan tekan kosasi HC, lalu tekan video. Di situ sudah banyak video yang saya upload, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Dan untuk tahap awalnya atau bagian satunya sudah saya upload lebih dulu. Dan untuk melihat video selanjutnya silahkan tekan loncengnya agar mendapat notifikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat yang telah mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keluarga kita juga, dan selalu kita diberi kemudahan dalam setiap urusan dan diberi keberkahan rezeki. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.